Berjumpa lagi dalam Bina Iman Anak SD Talenta. Bulan ini kan kita sudah memasuki bulan September. Iya, betul Miss Helen. Bulan September itu bulan apa sih? Bulan apa ya? Ingat, bulan Kitab Suci Nasional. Oh, bulan Kitab Suci Nasional. Jadi kalau bulan Kitab Suci Nasional kita harus apa nih Miss Maria? Nah, kita diajak agar rajin membaca Kitab Suci. Nah, Miss Helen, tema bulan Kitab Suci Nasional kali ini apa ya Miss Helen? Tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Wah, luar biasa ya Miss Helen. Iya. Kalau Bina Iman kali ini, tema kita apa Miss Maria? Oh, Bina Iman kita kali ini temanya itu adalah hidup dalam keserasian. Wow, sepertinya menarik. Oh iya dong, tentu pasti sangat menarik. Dalam Bina Iman kita hari ini, kita kedatangan tamu loh. Oh ya? Iya. Siapa ya? Siapa ya? Kalian penasaran tidak? Nah, kalau penasaran, harus gimana nih Mas Maria? Harus mengikuti Bina Iman dari awal sampai selesai. Dah, biar kita semangat, sekarang mari kita semua berdiri dan ikut nyanyi bersama. Judulnya itu adalah I Love Jesus. Sudah semangat belum? Pasti pada semangat, Miss. Iya, oke. Nah, sekarang sebelum kita memulai Bina Iman, sekarang marilah kita berdoa. Anak-anak, siapkan hati dan diri kalian untuk berdoa.
Oke, Miss. Anak-anak SD Talenta, berjumpa kembali dalam Bina Iman Online Anak SD Talenta. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita semakin mengenal Yesus. Anak-anak, sebelum memulai Bina Iman Online kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk masuk ke dalam doa, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Yesus, 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 kita nyanyikan lebih pelan lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami diberi kesehatan untuk bisa mengikuti Bina Iman Anak Online hari ini. Berkatilah kami agar bisa sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini, sehingga kami bisa menjadi anak-anak terang yang memuliakan nama-Mu dimanapun. Kami berdoa demi perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anak-anak, sekarang mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada-Nya. Bacaan Injil diambil dari Matius 18 ayat 15
sampai 18 tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan, nanti kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Iwan MSF yang sekarang lagi studi di Roma, Italia. Setelah itu, kita akan mendengarkan sharing yang dibawakan oleh teman kita Prinsela dari kelas 6. Mari kita simak bersama. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Nah, tadi masih ingat apa yang kita dengarkan? Bacaan apa yang baru saja kita dengarkan tadi, baik di misa online atau ada yang sudah ikut misa langsung dengan Romo? Kalau sudah ikut misa, kita mendengarkan tadi beberapa bacaan. Dan yang paling menarik adalah bacaan yang kedua. Kenapa kedua? Karena bacaan itu adalah surat atau pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, tempat di mana Romo tinggal saat ini. Keadaan Roma waktu itu tentu saja belum ada bis, belum ada pesawat, belum ada mal-mal seperti sekarang ini. Tetapi kurang lebih waktu itu sudah ada orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Artinya sulit mendapatkan makanan, sulit menyekolahkan anak-anaknya, dan juga kesulitan-kesulitan lain dalam hidup. Itu juga yang sudah terjadi sejak zamannya Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus mengajak teman-temannya, mengajak umat yang ada di Roma yang dulu pernah dikunjungi untuk mengasihi. Nah, dalam bahasa Indonesia mengasihi kadang-kadang kita pakai kan ya, ketika siapa yang memberi ini, kadang-kadang kita menggunakan kata-kata dikasih, ya, dikasihi. Dikasihi, salah satu bentuk konkretnya adalah berani berbagi, berani memberikan apa yang dimiliki. Itu juga yang terjadi waktu itu di Roma. Salah satunya yang ada di background ini adalah tempat berkarya salah satu santo yang terkenal, namanya Santo Laurentius dari Roma sini. Apa yang menarik dari hidupnya ketika ditanya, loh gereja punya apa? Bukan harta yang dimiliki gereja, tetapi umat yang mau berbagi, umat yang tahu, oh teman saya mengalami kesulitan maka saya memberikan. Teman saya kesulitan makan, orangnya kelihatan kurus, kelihatan kelaparan, diberi makan. Kelihatan sedih, dihibur. Adik-adik berani nggak memberi teman-teman yang kekurangan? Berani nggak mengajak orang tua untuk, kasihan temanku mengalami kesulitan sekolah, tidak punya alat tulis, dan sebagainya. Berani nggak untuk memberi apa yang kita punya? Tidak harus kita punya banyak, tetapi apa yang sedikit itu kita bagi bersama akan membuat teman-teman kita bersuka cita, bersyukur,
Dan akhirnya di situ kata-kata ajakan untuk mengasihi itu menjadi semakin nyata. Dengan demikian, adik-adik yang dikasihi Kristus diberi banyak hal yang indah, orang tua yang baik, pakaian yang cukup, bisa sekolah, bisa mengeluarkan bantuan. Tidak harus meminta, bahkan kita bisa menyisihkan misalnya uang saku kita untuk membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan. Apalagi di masa sekarang, beberapa saudara kita membutuhkan kuota misalnya untuk sekolah online, atau orang tuanya nggak lagi bisa bekerja karena situasi virus ini, orang harus di rumah, kesulitan mendapat rezeki. Nah, disitulah kita bisa saling membantu. Kalau adik-adik sejak kecil sudah terbiasa membantu, maka adik-adik sungguh adalah sahabat-sahabat Kristus. Seperti tadi disampaikan oleh Rasul Paulus. Selamat hari Minggu semuanya. Mari kita berbagi, meneladan apa yang sudah sejak dulu dilakukan juga oleh jemaat di Roma pada waktu itu, juga sampai sekarang. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. Halo guru-guru dan teman-temanku yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Prinsiala, berasal dari kelas 6C. Hari ini saya ingin memberikan kesaksian saya yang bertema memaafkan. Ada seorang teman sekelas, pada jam pelajaran Mandarin, saya yang dipilih oleh Laushe untuk mengerjakan kuis di depan papan tulis. Tiba-tiba saat saya maju ke depan, dia menangis. Rupanya dia menangis karena tidak ditunjuk oleh Laushe. Dan saat dia pulang sekolah, dia mengadu kepada orang tuanya bahwa saya telah memukul dia. Esok harinya orang tuanya berbicara pada mamaku bahwa saya telah memukul dia. Mamaku tidak langsung percaya, dan mamaku meminta kebenaran kepada guru di sekolah. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita cinta kasih kepada sesama. Oleh karena itu, saya memaafkan dia dan tidak membalas perbuatan dia. Saya ingin hidup damai, tidak ingin mencari musuh, dan ingin mencari teman sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian kesaksian dari saya pribadi. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke kegiatan yang pasti kalian tunggu-tunggu setiap kita melakukan Bina Iman Anak, yaitu apa? Ya, kegiatan aktivitas. Nanti setelah kegiatan aktivitas, kita akan tutup dengan doa dan lagu. Halo anak-anak, sekarang Miss Regina akan mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas. Karena bulan ini kita sudah memasuki bulan Kitab Suci Nasional, maka Miss akan mengajak anak-anak untuk membuat pembatas Kitab Suci. Nah, pertama-tama Miss akan jelaskan terlebih dahulu alat dan bahan apa saja yang harus kita gunakan. Di sini ada kertas jilid atau kertas jeruk. Anak-anak bisa menggunakan kertas-kertas yang ada di rumah, boleh kertas lipat, kertas HVS, atau kertas yang lainnya. Ada spidol, kemudian ada gunting, ada pembolong kertas, ada pita, ada krayon, dan juga pensil. Boleh juga menggunakan drawing pen atau spidol berwarna hitam. Nah, pertama-tama kita bagi menjadi dua bagian kertas ini. Kemudian di sini Miss akan menggambar bentuk hati. Pertama-tama Miss buat dulu di sini bentuk hati ya. Hanya bagian setengahnya saja, setengah bagian dari bentuk hati. Nah, lalu Miss akan gunting. Kebetulan di sini Miss menggunakan gunting bergerigi supaya bentuknya lebih menarik. Sekarang Miss akan menuliskan ayat kitab suci. Nanti anak-anak boleh pilih sendiri ya ayat-ayat yang kalian sukai. Di sini Miss mengambil dari Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat.
Miss akan tuliskan dulu ya. Nah, Miss sudah selesai menulis. Sekarang tinggal dihias. Anak-anak juga dapat menghias sesuai kreativitas anak-anak masing-masing ya. Di sini Miss menghias dulu menggunakan pensil, kemudian nanti akan Miss tebalkan menggunakan spidol dan juga krayon. Nah, anak-anak, setelah selesai digambar, kita dapat menebalkannya menggunakan spidol dan juga krayon. Nah, di sini pertama-tama Miss akan menggunakan krayon terlebih dahulu. Boleh juga dikombinasikan dengan menggunakan spidol supaya warnanya lebih jelas. Anak-anak boleh memilih warna-warna kesukaan kalian. Nah, setelah selesai menghias, Miss akan memasangkan pita pada pembatas kitab suci ini. Pertama-tama kita lubangi dulu bagian ujung bagian kanan atas menggunakan pembolong kertas. Nah, sekarang Miss akan memasukkan pita ini ke dalam kertas yang sudah dilubangi. Pembatas kitab suci ini sudah jadi, Miss sudah memasukkan pitanya. Jadinya seperti ini anak-anak. Nah, anak-anak di rumah pastinya bisa membuat lebih bagus dari ini ya, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kalian bisa membuat dengan bentuk yang lain, ya, seperti ubur-ubur, ada juga bentuk pohon, ikan, kupu-kupu, pohon cemara, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, anak-anak, selamat mencoba di rumah ya. Dan jangan lupa rajinlah membaca kitab suci. Sampai jumpa anak-anak. Kita doakan bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan Bina Iman hari ini. Kami sering mengalami kesulitan dalam mengampuni teman-teman yang bersalah kepada kami.
Kami hari ini diajak untuk hidup dalam damai dan keserasian. Bantulah kami agar mampu saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus